Di sebuah desa kecil yang terpencil di tengah lebatnya hutan Kalimantan, hiduplah seorang petani bernama Pak Raji. Lelaki parubaya ini menjalani hidup sederhana dengan mengelola kebun karet yang menjadi sumber utama penghasilannya. Setiap pagi, ia berangkat ke kebun membawa peralatan sederhana dan bekal makanan seadanya. Hutan di sekitarnya bukan hanya menjadi tempat mencari nafkah, tetapi juga bagian dari kehidupannya yang penuh harmoni. Hutan Kalimantan terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, termasuk populasi orangutan yang tinggal di sana. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pembukaan lahan seringkali memaksa satwa-satwa liar ini keluar dari habitat aslinya. Suatu pagi, saat Pak Raji tengah menyusuri kebunnya untuk memeriksa pohon-pohon karet, ia dikejutkan oleh suara rintihan pelan dari semak belukar. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara itu. Di balik semak, ia menemukan seekor orangutan muda yang tampak lemah dan terluka di bagian kaki. Orangutan itu memandang Pak Raji dengan mata yang penuh ketakutan, namun tidak memiliki tenaga untuk melarikan diri. Pak Raji merasa iba melihat kondisi satwa itu. Ia tahu betul bahwa orangutan adalah spesies yang dilindungi, namun desa tempatnya tinggal jauh dari pusat rehabilitasi satwa liar. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk membawa orangutan itu pulang dan merawatnya hingga pulih. Di rumahnya yang sederhana, Pak Raji membersihkan luka di kaki orangutan tersebut dengan hati-hati. Ia memberinya nama Bono. Setiap hari, Pak Raji merawat Bono dengan memberikan makanan berupa buah-buahan yang ia kumpulkan dari hutan dan kebun. Awalnya, Bono tampak enggan mendekati Pak Raji, namun seiring waktu, ia mulai menunjukkan tanda-tanda kepercayaan. Pak Raji belajar memahami perilaku Bono. Ia menyadari bahwa orangutan itu tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki emosi yang mendalam. Ketika Bono mulai sehat, ia sering mengikuti Pak Raji ke kebun, memanjat pohon-pohon karet, dan bermain di sekitar ladang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Pak Raji dan Bono semakin erat. Bono menjadi seperti anggota keluarga bagi Pak Raji. Ia bahkan membuat tempat tidur khusus untuk Bono di dekat rumahnya. Ketika malam tiba, Bono sering tidur sambil memeluk selimut yang diberikan oleh Pak Raji. Hubungan ini menjadi pembicaraan di desa. Beberapa tetangga memuji tindakan Pak Raji, sementara yang lain merasa khawatir karena Bono adalah satwa liar yang seharusnya hidup di habitat aslinya. Namun, Pak Raji selalu menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu Bono hingga benar-benar siap untuk kembali ke hutan. Merawat Bono bukan tanpa tantangan. Suatu hari, seorang pemburu liar datang ke desa dan mendengar tentang keberadaan Bono. Pemburu itu mencoba membujuk Pak Raji untuk menjual Bono dengan imbalan uang yang besar. Namun, Pak Raji menolak dengan tegas. Baginya, Bono bukanlah barang dagangan, melainkan makhluk hidup yang perlu dilindungi. Selain itu, menjaga Bono juga membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Pak Raji harus memastikan Bono mendapatkan makanan yang cukup, melatihnya agar tetap aktif, dan mengajarinya cara bertahan hidup di hutan. Meskipun melelahkan, Pak Raji melakukannya dengan sepenuh hati. Setelah beberapa bulan, Bono mulai menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk kembali ke habitat aslinya. Ia semakin mandiri dan mampu mencari makan sendiri. Pak Raji pun mulai membawa Bono lebih jauh ke dalam hutan, memperkenalkannya pada lingkungan yang lebih alami. Momen ini menjadi emosional bagi Pak Raji. Ia tahu bahwa ia harus melepaskan Bono agar bisa hidup bebas, namun perpisahan itu terasa berat. Di sisi lain, ia merasa bangga karena Bono telah pulih dan siap menjalani hidupnya sebagai satwa liar. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pak Raji membawa Bono ke sebuah area hutan yang jauh dari aktivitas manusia. Ia membawa buah-buahan sebagai bekal terakhir untuk Bono. Dengan berat hati, ia melepaskan Bono dan membiarkannya pergi.
Bono sempat berhenti dan menoleh ke arah Pak Raji, seolah mengucapkan terima kasih. Pak Raji melambaikan tangan sambil menahan air mata. Bono kemudian memanjat pohon besar dan menghilang di balik dedaunan lebat. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, Pak Raji kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, suatu pagi, ia dikejutkan oleh suara yang familiar di kebunnya. Ketika ia melihat ke atas, ia menemukan Bono yang tengah memanjat salah satu pohon karet. Bono membawa seikat buah-buahan liar dan menjatuhkannya ke dekat Pak Raji. Momen itu menjadi simbol persahabatan sejati antara manusia dan satwa liar. Meskipun Bono telah kembali ke alam, ia tetap mengingat kebaikan Pak Raji dan sering mengunjungi kebun tersebut. Kisah Pak Raji dan Bono menyebar luas hingga keluar desa. Banyak pihak yang terinspirasi oleh tindakan Pak Raji, termasuk organisasi konservasi satwa. Mereka datang untuk mendokumentasikan kisah tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga habitat satwa liar. Pak Raji pun menjadi tokoh panutan di desanya. Ia sering berbicara tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestarian hutan Kalimantan. Bagi Pak Raji, Bono bukan sekadar seekor orang utan, melainkan sahabat yang mengajarkannya banyak hal tentang cinta, pengorbanan, dan arti kehidupan. Kisah persahabatan mereka menjadi pengingat bahwa manusia dan satwa liar dapat hidup harmonis jika saling menghormati. Hingga akhir hayatnya, Pak Raji selalu merasa bangga dengan keputusan yang pernah ia ambil untuk menyelamatkan Bono. Ia percaya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun, akan memberikan dampak besar bagi dunia.